Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat kita bertemu kembali dalam ibadah online kita pada hari ini. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan pujian yang berkata, Kau yang terindah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Amin Tuhan. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu, takkan ku sembah Kau Tuhan. Amin. Ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada luput tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Raja, ku sembahkan. Amin. Ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Amin. Semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Naikkan kembali pujian ini, katakan Kau yang terindah Tuhan di dalam hidup kami Yesus. Besar perkasa penuh kemuliaan, Kau yang termanis, termanis. Amin Tuhan. Di dalam hidup ini ku cintakan lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Haleluya Tuhan. Oh ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada luput tak bertelut, menyembah Yesus.
Biar semua lidah mengaku Tuhan, hanya Engkau Tuhan kami. Haleluya, terima kasih. Puji nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur masih ada waktu bagi kami Tuhan untuk datang kepadamu ya Bapa. Biarlah hati kami mengaku hanya Engkaulah Tuhan kami. Tiada Allah lain selain Engkau ya Tuhan. Kau termulia, Kau maha agung, maha kuasa Tuhan. Dan biarlah pada saat ini kami mau menyiapkan hati kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati keberadaan kami dimanapun kami ada saat ini Tuhan. Walaupun kami terpisah satu dengan yang lainnya, tapi biarlah Tuhan kuasa-Mu menyatukan roh kami Tuhan. Sehingga ibadah ini menjadi ibadah yang hidup, ibadah yang berkuasa, dan ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Mari Tuhan Kau hadir dalam setiap kehidupan kami, menjamah kami, memberikan kami urapan yang baru, memberikan kami semangat yang baru Tuhan, agar kami dapat memberikan yang terbaik dari hati kami untuk Tuhan. Layakan kami Tuhan, hapuskan pelanggaran dan dosa-dosa kami. Kami ingin lebih dalam lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati sinyal, handphone, device yang akan kami gunakan saat ibadah online kami Tuhan, agar semua dapat mendukung kami untuk kami lebih dalam lagi beribadah kepada Tuhan. Semua yang melayani Tuhan, mari Tuhan pimpin dengan urapan dan kekuatan daripada Tuhan, agar pelayanan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat bertemu kembali di dalam ibadah online kita. Mari kita lebih semangat lagi dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Haleluya. Amin Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Amat berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita
Puji nama Tuhan, Allah yang berkuasa itu yang kita sembah saat ini dan selamanya. Karena kita ingin selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini, aku ingin selalu. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Amin Tuhan. Di bawah kepak sayap-Mu yang bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Haleluya. Di bawah kepak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, Raja Wali, oh melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu yang bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, amin, bagaikan Raja Wali. Haleluya Tuhan. Puji Tuhan bahwa kami selalu Tuhan bersama dengan-Mu. Kami ingin lebih kuat lagi Tuhan di dalam Engkau. Semakin hari menghadapi setiap persoalan, kami mau keluar menjadi pemenang. Bersama Tuhan, bersama dengan Yesus, belajar Tuhan kami untuk mengerti setiap rencana-Mu, setiap kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami ya Tuhan. Haleluya. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ku berserah hanya padamu. Pimpinlah Tuhan Yesus, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap, ajarku
Bapa. Tuhanku heran, Tuhanku heran perbuatanmu. Haleluya Yesus, Engkau sanggup menyatakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, ajarku mengerti Tuhan, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Oh, ajarku berharap, ku berharap hanya padamu. Engkau yang pimpin kami Tuhan, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Haleluya Tuhan, ku berserah hanya padamu, karena Kau Bapakku yang ajaib. Bapakku ajaib, segala rancangan. Oh Tuhanku heran, heran perbuatan. Haleluya Yesus, sanggup menyatakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadi, Bapakku ajaib, ajaib Engkau. Iya Tuhan, ajaib segala rancangan. Oh Tuhanku heran, Tuhanku buatanmu. Ya Tuhan, amin. Ternyatakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadi, katakan Bapakku ajaib. Bapakku, Engkau ajaib Tuhan, segala rencana-Mu. Oh, heran Engkau Tuhan. Haleluya, heran perbuatan-Mu. Kau yang sanggup Tuhan, Engkau sanggup
semuanya Tuhan terjadi sesuai kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Mari Tuhan pakai hidup kami terus Tuhan, agar kami mengerti dan kami boleh semakin lagi memahami apa yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup kami. Pakai kami selalu Tuhan menjadi kemuliaan, menjadi alat Tuhan untuk melayani Tuhan. Kami mau terus Tuhan mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini, dalam ibadah ini Tuhan, kami mau kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman yang akan membuat kami menjadi semakin kuat, menjadi semakin mengerti akan firman dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan lewat firman Tuhan, ajar kami lewat hamba-Mu yang akan memberitakan. Tuhan pakai, Tuhan pimpin hamba-Mu, biarlah Roh Kudus, biarlah kuasa Tuhan boleh menjamah hamba-Mu, sehingga firman pada hari ini boleh menguatkan kehidupan kami. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, yang ingin mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan, kami kalahkan, kami usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap dan kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita bersuka cita karena hari yang Tuhan adakan dan kita boleh diberikan kesempatan dan kita sama-sama boleh berhimpun, beribadah kepada Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara online. Hari ini Minggu tanggal 8 Agustus 2021. Saya memberikan tema rencana Tuhan tidak pernah gagal. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Saya ulangi lagi bagian B. Tidak ada rencanamu, rencana Tuhan yang gagal. Bapak Ibu, saudara-saudara, tentu kalau kita melihat ya, satu perusahaan ya, ingin ya, tetap maju, punya masa depan, ya mereka tentu penting ya membuat rencana, ya, strategi jangka panjang. Ya, biasanya mereka yang lakukan itu di dalam visi ya perusahaan. Begitu juga kehidupan kita manusia. Ya, kalau kita mau ya maju, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, tentu perlu ya kita punya di dalam kehidupan kita ini, kita perlu punya tujuan, ya, punya mimpi, ya, atau obsesi, ya. Tapi memang kita tidak dapat menyangkal di dalam perjalanan kehidupan kita ini, ya, tentu tidak mulus, ya.
pasti kita mengalami juga kegagalan. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita yang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan yang memanggil kita, memilih kita, tentu kita sebagai orang-orang pilihan yang mengasihi Tuhan, kita mau tetap punya keyakinan, punya pengharapan, kalau kita senantiasa bersandar kepada Dia, pasti kita akan mengalami kebaikan di dalam kehidupan kita. Ayat mas kita ini adalah satu jawaban, pernyataan daripada Ayub kepada Tuhan. Satu pernyataan dalam hidupnya. Dikatakan bahwa aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Biarlah pernyataan ini juga menjadi pernyataan kita hari-hari ini, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa Tuhan, Dia selalu menggenapi firman-Nya. Apa yang keluar dari mulut Tuhan itu, Tuhan akan melaksanakannya. Pasti Tuhan menggenapi, cepat atau lambat. Kita tahu juga apa yang terjadi hari-hari ini, saudara-saudara, sebagai penggenapan firman Tuhan. Tetapi tentu sebagai orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang berharap percaya kepada Tuhan, Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Coba kita membuka lagi di dalam Yesaya 55. Ayat yang ke-8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dengan jalanmu, dan rancanganku daripada rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepada. Jadi apa yang Tuhan keluar dari mulut Tuhan, firman Tuhan, pasti digenapi. Dan apapun yang terjadi hari-hari ini tentu sebagai penggenapan firman Tuhan. Tetapi buat kita orang yang dipanggil Tuhan, orang yang percaya, yang berharap, Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, di mana di dalam pengkhotbah, segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, akan membuat indah. Saya seringkali, kita manusia mau lihatnya hasilnya, tapi kadang tidak mau prosesnya. Kita tahu bahwa setelah Ayub mengalami proses dan seizin Tuhan, dia katakan bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dan Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih,
Kita tahu bahwa di dalam kehidupan manusia, Tuhan punya rencana. Jadi Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah punya rencana. Ya, rencana Tuhan itu kekal. Ya, coba kalau kita melihat di dalam Mazmur 139, ayat yang ke-16, matamu melihat selagi aku bakal anak, dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ya, jadi di mana Tuhan sudah tahu, ya, Dia mencatat semua kejadian di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan juga, ya, Matius pasal yang ke-10, burung pipit, ya, dikatakan, ya, kita baca 2 ekor. Matius pasal 10 ayat yang ke-29, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu juga semuanya terhitung. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita lihat hal yang kecil aja Tuhan perhatikan. Ya. Semua yang terjadi di dalam dunia ini dalam kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan. Ya. Bahkan dikatakan, ya, besarnya angin, besarnya hujan, itu Tuhan menentukan. Kenapa daerah sini hujan, daerah sana. Coba kita melihat di dalam Yesaya, ya, Yesaya 45. Yesaya 45. Nanti kita baca dari juga Mazmur, ya, bandingkan, ya. Mazmur yang ke 33. Yesaya 45 dari ayat 5. Akulah Tuhan, tidak ada lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Jadi dari terbit sampai terbenam dikatakan bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Jadi dari terbit matahari sampai tenggelam, ya, semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Mazmur 33. Mazmur 33 ayat 10. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang
Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Ya, jadi dikatakan saudara-saudaraku, dari terbit sampai tenggelamnya, ya, ada di dalam kedaulatan Tuhan. Ya, dikatakan orang yang mujur maupun malang itu juga di dalam kekuasaan Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, dikatakan juga bahwa Tuhan juga yang meninggikan, yang merendahkan orang, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, dan semua ya di dalam kekuasaan Tuhan. Juga ada ayat-ayat di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Ayub coba, Ayub 28 saya ingat. Ayat 25. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air, ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guru, jadi baik curahan hujan, ya, kilat, ya, guru, saudara-saudaraku, ya, angin, semua, ya, nasib, mujur, malang, saudara-saudara ada di dalam kehendak Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Ya. Jadi firman Allah yang memberitahukan kita akan kemahakuasaan Tuhan, ya. Mengapa rencananya tidak pernah gagal? Karena Tuhan itu maha kuasa. Dia maha tahu, ya, apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab itu kita itu ya, karena keterbatasan kita, ketidaktahuan kita, makanya firman Tuhan katakan hari esok itu rahasia. Kita tidak tahu apa yang ke depan. Makanya seringkali rencana kita hanya bertahap-tahap, ya kan. Waktu kita misalnya waktu SD, nanti mau SMP kemana, waktu SMA mau ke SMA mana, ya kan, bertahap-tahap. Waktu SMA kita mau kuliah atau kerja, ya kan, begitu seterusnya, begitu saudara-saudara. Tetapi Tuhan itu, ya, rencananya sempurna. Dia tahu di dalam kehidupan kita, karena Dia maha tahu, karena Dia maha kuasa, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, sebab itu kita harus seperti Ayub, ya, mengetahui, memahami, kita percaya, mau tetap terus berserah kepada Tuhan, ya, berharap kepada Tuhan, ya, seperti dikatakan tadi, kalau kita senantiasa, ya, berharap kita akan menikmati, ya, indahnya ini, ya, pada waktunya, saudara-saudara, rencana Tuhan itu, ya, kita tahu pasti Tuhan akan genapi, ya. Apapun yang terjadi, tentu kita dalam perlindungan Tuhan, kekuasaan Tuhan, kita akan dibuat aman dan akan menikmati indahnya, ya, rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Karena Tuhan bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang dikasihinya, yang dipanggil oleh Tuhan. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tadi Yesaya katakan
kita yang menjadi milik Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan, kita yang mengasihi Tuhan, kita akan mengalami kebahagiaan. Karena mengapa? Karena kita berserah, berharap, percaya, punya keyakinan kepada Tuhan. Tuhan bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Ya, Dia mendatangkan kebaikan. Ya, kita harus juga seperti Ayub. Aku tahu Tuhan melakukan segala sesuatu. Ya, Dia berkuasa melakukan segala sesuatu. Karena Dia maha kuasa, Dia maha tahu. Dan rencana Tuhan itu tidak pernah gagal, katanya. Ya, Dia akan membuat indah pada waktunya. Tapi bukan berarti saudara-saudaraku yang kekasih, ya, bahwa Tuhan merencanakan untuk kebaikan bukan berarti kita tidak mengalami hal-hal yang mungkin ya tidak enak, ya, kesukaran, kesusahan. Saudara-saudaraku, ya, kita tahu bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ya, kalau kita senantiasa ya mempercayai, ya berharap kepada Tuhan, Dia bekerja bersama mendatangkan kebaikan, walaupun kita mengalami ya hal-hal yang tidak enak, ya tidak menyenangkan mungkin, saudara-saudara, kesusahan, tantangan dan lain-lain, tentu itu untuk kebaikan kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, buat kita yang percaya, ya. Tadi Mazmur 33, Dia akan membuat kita bahagia. Dikatakan ayat yang ke-12, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Ya, Tuhan akan membahagiakan kita. Ya, orang-orang yang dipilih, dipanggilkan, Dia bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan. Ya, Tuhan memandang dari sorga, melihat semua anak manusia dari tempat kediaman yang menilik semua. Ya, tetapi kebaikan ini hanya berlaku bukan untuk semua orang. Hanya ya orang-orang yang dipanggil, yang percaya, dipilih, yang mengasihi Tuhan, saudara-saudara, itu mendatangkan ya kebaikan apapun yang terjadi, ya saudara-saudara, di dalam kehidupan kita. Ya, suka duka, saudara-saudaraku, kita tahu Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Ya, bukan berarti di dalam Tuhan mendatangkan kebaikan kita tidak mengalami hal-hal yang ya kesusahan, ya tantangan, ya contohnya seperti Ayub, ya kita tahu ya kekuasaan, kemahakuasaan Tuhan, kemahatauan Tuhan, ya Tuhan izinkan dia, ya saudara-saudara, ya walaupun dia menjadi orang yang takut, percaya kepada Tuhan, ya beribadah kepada Tuhan, kalau kita melihat Tuhan izinkan suatu hal yang terjadi sehingga dia mengalami hal-hal di dalam kehidupannya, ya tetapi dia mengetahui dan memahami rencana Tuhan tidak gagal, ya karena Allah sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Begitu juga Ayub, begitu juga Yusuf, ya kita tahu ya walaupun manusia mereka-reka, ya merencanakan yang jahat, tetapi dia tahu ada rencana Tuhan yang baik buat kehidupannya. Ya, dia tetap percaya kepada Tuhan walaupun dia mengalami proses yang tidak enak di dalam kehidupannya. Ya, dia punya mimpi, ya, punya tujuan, ya, dia tahu rencana Tuhan di dalam kehidupannya, tetapi di mana Tuhan turut bekerja bersama-sama, dia harus dijual, dia menjadi hamba di Mesir, bahkan dia dipenjara, saudara-saudaraku yang kekasih.
tetapi Tuhan mengangkat dia ketika dia bisa menafsirkan ya mimpi dari Firaun. Dia diangkat menjadi Perdana Menteri dan Tuhan punya rencana untuk memelihara keluarganya di masa kelaparan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, jadi hari ini biarlah kita mengerti rencana Tuhan tidak pernah gagal. Karena apa? Mengapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu. Ya, kita tetap mau percaya, ya, berharap, serahkan diri, tentu kita akan tetap dalam perlindungan dan kita akan menikmati indahnya Tuhan. Yang kedua, kita harus mengerti walaupun rencana Tuhan mendatangkan kebaikan, bukan berarti kita tidak mengalami hal-hal yang tidak baik. Ya, di dalam sesuatu yang tidak baik itu yang kita alami, ya, Tuhan punya rencana, ya, untuk di dalam kehidupan kita semua, ya, untuk kebaikan kita. Rencana Tuhan indah pada waktunya, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang indah. Jadi walaupun ya hari depan itu penuh dengan rahasia, ya saudara-saudaraku yang kekasih, kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Tetapi kalau kita bersandar, berharap, serahkan diri kepada Tuhan, ya kita tahu Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Walaupun esok adalah hari yang penuh dengan rahasia, tetapi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ya, Tuhan akan membuat ya kita indah pada waktunya. Ya, biarlah ya walaupun kita tidak mengerti ya pikiran jalannya Tuhan karena keterbatasan kita, tetapi kita tahu pada waktunya ya ada tangan Tuhan yang turut bekerja. Ya, pada waktunya kita akan mengalami ya rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Jemaat Tuhan, biarlah kita seperti Ayub, ya, mengakui, memahami ya rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan punya rencana buat kita, dan Tuhan tentu adakan perbedaan buat kita yang percaya kepada Dia. Ya, rencana kebaikan itu untuk kita, ya, bukan untuk orang-orang yang tidak percaya, yang tidak mengasihi, tetapi buat kita yang mengasihi. Dan kita tahu bahwa Tuhan kita Maha Kuasa, ya, Maha Tahu, akan membuat kehidupan kita menjadi indah pada waktunya. Amin. Mari kita tunduk. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyadari keterbatasan kami, Tuhan Yesus. Tapi kami tahu bahwa Engkau adalah juru selamat kami. Engkau adalah Tuhan kami. Engkau berkuasa atas hidup kami. Engkau Maha Tahu di dalam kehidupan kami, apa yang terjadi di dalam kehidupan kami ke depannya. Tapi kami tahu, memahami bahwa rencana-Mu tidak gagal, dan Engkau punya rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Istimewa buat bangsa dan negara kami yang tercinta ini, Tuhan. Kami tahu ada tangan Tuhan yang turut campur tangan, yang bekerja hari-hari ini, yang sedang menggenapi firman Tuhan, yang sedang menjaga, melindungi anak-anak-Mu, Tuhan Yesus. Kami akan menikmati, Tuhan Yesus, rencana-Mu yang indah di dalam kehidupan kami. Tuhan akan pakai kami menjadi terang di tengah-tengah kegelapan ini.
Kami dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan hari-hari ini. Tuhan, Engkau lihat keberadaan kami Tuhan Yesus. Biarlah kami tidak menjadi putus asa. Tak kala kami mengalami kegagalan, tak kala kami mengalami rintangan-rintangan, mengalami kesusahan, penderitaan, musibah dan lain-lain. Tapi kami tetap memandang bahwa Engkau Allah kami yang Maha Kuasa. Engkau sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami. Tuhan menolong kami umat-Mu, kami semua yang percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Karena kami tetap menaruh pengharapan kepada Engkau, tetap menyerahkan diri kami kepada-Mu Tuhan. Kami tetap Tuhan Yesus senantiasa percaya bahwa Engkau tetap melakukan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau jamah kami yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong rumah tangga kami di dalam nama Tuhan, jaga lindungi. Engkau berkati Tuhan usaha pekerjaan, pendidikan di dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau jamah kami semua Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap Tuhan menyerahkan kehidupan kami, bersandar berharap kepada Engkau. Kami tetap yakin akan janji Tuhan, rencana-Mu. Dan kami percaya kepada Engkau Tuhan Yesus, akan kedaulatan kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami tetap serahkan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati. Oh Tuhan berikan keamanan. Tuhan jamah semua yang terpapar COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Ada umat-Mu, hamba-hamba-Mu di dalam nama Tuhan. Sembuhkan mereka Tuhan Yesus. Istimewa umat-Mu Tuhan Yesus. Tetap menikmati indahnya rencana-Mu di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, angkatlah kedua tangan-Mu. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.